Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan apapun. Baik teman-teman, kali ini bahasan kita adalah masalah bahaya utang. Memang utang ini sudah melanda hampir semua lapisan masyarakat, lapisan perusahaan dan lapisan negara. Jadi mulai dari perorangan, perusahaan maupun negara, penyakit utang ini sudah melanda ya. Terus apa kira-kira bahaya utang yang pertama? Bahaya utang yang pertama itu adalah kecanduan, membuat orang kecanduan. Kalau kita hutangnya awalnya 100.000 naik jadi 500, 1 juta, 5 juta, 10 juta sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Itu berlaku baik perorangan, negara maupun perusahaan ya. Kita bisa lihat data di teman-teman kita di PNS, di tenaga TNI Polri, itu rata-rata mayoritas SK-nya itu sudah digadekan di bank kebanyakan ya. Begitu juga dengan teman-teman kita di perusahaan-perusahaan swasta juga sama, digadekan SK pengangkatan dia di perusahaan itu. Bahkan ada salah satu cerita ya. Jadi perusahaan-perusahaan swasta yang karyawannya itu katakanlah digaji dengan 3 juta. Sekarang kan rata-rata gaji dari karyawan itu kan mesti ditransfer ya. Maka karena kebutuhannya banyak, dia harus banyak membayar hutang, maka di tengah-tengah bulan gajinya sudah habis ya. Maka untuk gaji berikutnya dia harus hutang. Hutangnya itu lewat rentenir. Dan dia berani memberikan yaitu ATM-nya ke rentenir itu, sehingga nanti pada waktu gajian rentenir tinggal ngambil uangnya. Itu sudah ada seperti itu ya. Itu adalah kecanduan. Terus yang kedua apa? Yaitu selalu menambah. Dan kalau kita punya utang itu selalu menambah dan menambah. Itu terjadi pada lapisan semua, baik itu perorangan, perusahaan maupun negara. Kita bisa cek dulu awal-awal kita utang itu berapa, perusahaan juga gitu berapa. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan itu yang gulung tikar, yang bangkrut karena hutang. Banyak sekali yang lari. Banyak juga yang pemilik dari perusahaan itu yang ke luar negeri. Bahkan negara juga terus bertambah ya hutangnya. Saat ini Indonesia itu sudah tembus di angka 7.000 triliun hutangnya. Dulu di zamannya Pak SBY itu masih sekitar 2.600 triliun. Di periode kedua Bapak Jokowi itu sudah tembus 4.000 triliun. Sekarang ini sudah tembus 7.000 triliun. Siapakah ya nanti yang menanggung? Ya rakyat tentunya ya. Dengan apa? Dengan pajak. Maka jangan Anda kaget. Nanti setiap apapun kegiatan Anda yang Anda lakukan, baik itu makan di restoran, di warung, atau Anda rekreasi, atau jalan-jalan, semuanya itu ada pajaknya yang masuk di negara. Karena memang pajak adalah penghasilan negara yang terbesar. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah utang itu bahayanya adalah membuat beban hidup berat. Berat sekali. Beban hidup kita itu sangat berat kalau kita punya utang ya. Sehingga dengan beban berat itu menjadikan kita dan juga perusahaan, juga negara itu juga berat bebannya. Itu adalah yang ketiga. Terus yang keempat adalah membuat beban pikiran. Nah, kalau kita hanya sekedar beban hidup, mungkin tidak punya rumah, kita bisa tidur ikut di saudara atau di teman. Kalau tidak punya pakaian, mungkin kita masih bisa minta pakaian. Kalau tidak punya makanan ya, mungkin kita masih bisalah minta bantuan untuk makanan. Tapi kalau beban pikiran ini yang luar biasa dampaknya ya. Dengan beban pikiran itu dampaknya apa? Orang bisa stres, orang bisa gila. Itu yang keempat ya. Terus yang kelima apa? Gelisah. Jadi kalau kita hutang itu dampaknya adalah membuat diri kita gelisah. Kalau malam kita tidak bisa tidur dengan nyenyak, kita mudah terbangun, kita memikirkan besok yang mau kita bayar pakai uang apa. Itu kalau perusahaan juga sama. Perusahaan itu selalu gali lubang, tutup lubang untuk membayar hutang-hutangnya. Bahkan di kalendernya itu perusahaan itu banyak sekali lingkaran-lingkaran, tanggal ini bayar ini, bayar itu, semuanya fenomena yang ada di dalam perusahaan. Perorangan juga sebenarnya sama, ada seperti itu ya.
Dan negara juga sama, negara juga ada tenggang waktunya untuk mencicil atau mengangsur dari utang-utang yang sudah diberikan oleh pihak ketiga itu. Jadi yang kelima tadi apa? Membuat kita gelisah. Kalau malam gelisah, ya itu bisa kita lalui seperti itu bisa bertahun-tahun. Terus yang keenam apa? Yang keenam itu membuat diri kita terhina, ya. Jadi utang itu membuat kita adalah terhina. Kalau kita punya utang itu ya, kalau sudah jatuh tempo ya ditelepon, di WA, didatangi. Kalau nanti misalkan belum bayar ya debt collectornya datang. Kalau tidak bayar lagi ya diperingatkan dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang sangat keras sekali dari debt collector itu kalau sudah nagih. Dan jangan kaget ya, orang-orang yang katakanlah kelihatannya mobilnya mewah, rumahnya mewah, perusahaannya besar, itu kalau pada waktu mau jatuh tempo membayar utang tidak punya utang juga bingung. Dia kalau kelihatan debt collector juga kecil hatinya, walaupun kelihatannya dia memiliki perusahaan yang besar. Itu adalah 6 bahaya dari hutang. Nanti akan saya lanjutkan lagi di bahaya-bahaya utang yang lainnya di video-video berikutnya ya. Sekian, mudah-mudahan teman-teman diberikan solusi yang terbaik apabila teman-teman memiliki hutang di bank atau di leasing atau di mana saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.